Mungkin kita kasih kesempatan juga ya untuk bicara. Silakan ini Pak Rizal Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama dalam rangka berjuang menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran yang insya Allah itu akan dapat terrealisasi. Para narasumber yang saya hormati, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan adanya SP3 berbasis RJ ya, dari dua teman kita. Kalau menurut saya itu tidak sah. Kenapa? Nah, inilah yang saya ingin angkat. Ada peraturan dari Kepolisian Republik Indonesia yang baru tanggal 1 Januari 2026. Ya, itu adalah arahan petunjuk kepada seluruh jajaran termasuk Kapolda seluruh Indonesia. Nah, isinya tentang arahan tentang penanganan perkara. Dan poinnya banyak, tapi yang penting yang perlu diungkap sekarang ini adalah penanganan perkara pada tahap penyidikan, gitu ya. Nah, bunyinya supaya sahih, ya, supaya valid, dinyatakan begini kalau soal tahap penyidikan. Proses penyidikan yang telah berjalan sebelum 2 Januari 2026 sampai dengan selesai proses penyidikan dihentikan atau sudah ada penyerahan tanggung jawab dari tersangka atau daluarsa, dilaksanakan berdasarkan keberlakuan norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP lama. Tuh, untuk yang proses penyidikan sebelum 2 Januari itu kan sampai selesai penyidikannya itu diberlakukan KUHP lama. KUHP lama tidak mengenal yang namanya restoratif justice. Oleh karena itu kalau sekarang dijalankan restoratif justice kemudian sampai ke SP3 berarti melanggar peraturan polisi sendiri. Polisi melanggar polisi. Saya kira ini penting. Maka tadi yang disebut oleh Bang Roy, mungkinkah kita menggugat SP3? Saya kira konteksnya mungkin relevan dengan ini. Itu ya. Artinya kita melakukan proses pengkritisan terhadap pihak kepolisian sendiri. Karena apa? Nah, ini poin keduanya sekarang. Polisi berada di bawah sandal Jokowi. Kenapa kita katakan di bawah sandal, bukan di bawah sepatu? Kalau di bawah sepatu masih jadi presiden. Kalau sudah tidak jadi presiden ya pakai sandal. Dan ternyata ketika Jokowi pakai sendal, polisi masih bisa di bawahnya, diinjaknya. Ini masalah serius ini. Dari mana kita tahu? Dari awal pelaporan para tersangka sekarang ini. Coba pelaporan yang sederhana, lapor bawa fotokopi ijazah, diterima. Di tingkat polsek pun kalau hanya seseorang mau mengadukan bawa fotokopi nggak akan diterima itu. Mana aslinya? Tidak dibawa fotokopi, dilipat-lipat. Setelah itu tanpa ada konsultasi. Kalau kita biasanya kalau mau lapor konsultasi dulu. Gitu. Ini enggak. Langsung dibuat LP. Langsung.
Setelah itu apa coba, dibuat surat perintah penyelidikan di hari itu juga. Apa tidak istimewa ini? Apa tidak ini di bawah sandal? Saya kira ini awalnya, belum nanti proses berikutnya. Gitu kan. Ketika dinyatakan oleh Jokowi sendiri, saya tidak pernah melaporkan orang-orang, nama-namanya nggak ada. Kan mengatakan begitu waktu itu. Berarti ini melanggar delik aduan. Lah delik, siapa yang diadukan kalau nggak ada? Kan ini delik aduan, tuh kan. Dan ternyata itu bohong. Setelah itu ternyata ada nama-nama itu, Pak Roy dan Pak Rismon CS ya, melihat dalam LP-nya itu. Berarti wadul tah jelema teh, tukang bohong memang gitu ya. Tapi masalahnya adalah ini ternyata dikonfirmasi ketika saya jadi saksi, gitu kan, dipanggil klarifikasi waktu penyelidikan. Saya tanya, saya sebagai saksi Pak penyidik, saksi menyaksikan siapa? Siapa sebetulnya terlapornya dan seterusnya? Menyaksikan siapa? Jawabannya belum ada nama. Begitu. Katanya apa? Terlapor dalam lidik. Terlapor dalam penyelidikan. Kok delik aduan ada terlapor dalam lidik? Diselidiki dulu siapa-siapa, baru ada terlapornya. Bagaimana bisa terjadi begitu? Ini dilakukan demi siapa? Demi Jokowi. Dan ternyata betul proses itu, dengan pencarian itu masuklah 12 terlapor. Dengan cara begitu 12 terlapor muncul. Setelah itu bagaimana? Naik cepat jadi tersangka. Yang 4 tidak, karena takut sama jurnalisme. 4 orang jurnalis hilang, tidak jadi tersangka. Rupanya khawatir dia. Yang sisa 8. Yang 8 nanti tinggal 6. Karena yang 2 sudah kita tahu ya, sowan dulu. Tapi itu menunjukkan nanti rangkaian itu bahwa kepolisian berada di bawah sandal Jokowi. Dengan cepatnya menjadi tersangka, cepat itu. Dan setelah itu juga dibuat klaster-klaster. Pak Ugro pernah nyinggung, kok ada klaster-klasteran? Nggak ada di KUHP. Klaster kayak perumahan saja. Ada klaster 1, klaster 2. Bagaimana bisa terjadi begitu? Harusnya ya masing-masing saja, gitu kan. Jadi itu persoalannya. Oleh karena itu, sampai kemarin harusnya penyidik yang menunggu, kalaupun ada yang namanya restoratif justice, ya di tempat di Jakarta dong, di metro dong. Masa harus ke sana? Sebelumnya juga pernah begitu, gitu kan. Ketika memeriksa Pak Jokowi, bukan dipanggil. Kita mah dipanggil-panggil pakai surat. Kalau nggak datang nanti bisa dipanggil paksa. Ini Pak Jokowi nggak didatangi. Kumaha ya teh? Separuh roguh ieu. Negara ieu, penegakan hukum ieu. Gitu kan. Nggak jelas ini. Memang berarti kesimpulan kita betul itu tadi. Eta kumaha? Ujung-ujung begitu di sana dipanggil 2 penyidik itu, Jakarta dengan cepat SP3. Basisnya apa? RJ katanya. Tuh kan. Tepugu tah. Liur tah. Gitu kan. Tebener tah. Gitu kan. Ini kondisi kita. Gitu ya. Yang ketiga, kedua tuh ya.
Yang ketiga, kita terus berjuang. Berjuang terus untuk membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo palsu. Dua yang kita lakukan. Yang pertama, tentu saja kita berjuang juga bahwa apa yang dilakukan dengan mentersangkakan kita itu tidak benar. Coba dalam konteksnya, saya lihat ini perubahan KUHP ke KUHP baru atau KUHP baru. Ya, kalau saya punya keyakinan seharusnya dengan adanya KUHP baru, KUHP lama itu tidak bisa diberlakukan. Dalam pengertian apa? Masa transisinya 3 tahun. Ini nggak lazim. Transisinya 3 tahun. Setelah itu kok masih dibawa-bawa juga yang lama. Yang baru saja. Kita semua disangkakan akhirnya dengan pasal 310, 311, 160 KUHP lama. Ada yang baru sekarang, harusnya selesai itu. Kenapa? Di KUHP baru pasal peralihan. Nah, konteksnya nanti kalau mau lihat bagaimana berlaku enggak, di mana berlakunya, lihat peralihannya. Peralihannya pasal 618, 618 itu menyatakan konteksnya itu adalah peradilan. Kalau sudah sampai ke peradilan ada perubahan, maka diberlakukan undang-undang ini, kecuali yang lama itu lebih menguntungkan. Itu namanya Lex Meteor. Itu Lex Meteor, di situ eksplisit proses peradilan, perubahan pada saat proses peradilan. Pada saat di situ disebutkan proses peradilan berlaku undang-undang ini, kecuali yang lama lebih menguntungkan proses peradilan. Jadi kalau sebelum proses peradilan tidak boleh diberlakukan. Yang kita sebut dengan sudden death, harusnya mati karena sudah 3 tahun diberi waktu. Masa tidak bisa melakukan sesuatu persiapan terhadap yang baru. Oh, ada pasal 3. Katanya di situ disebutkan dalam hal terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan itu, maka setelah perbuatan tindak pidana selesai, ada dilakukan perubahan tindak pidana selesai, itu maka berlaku undang-undang yang baru, gitu kan, kecuali ketentuan undang-undang menguntungkan pelaku dan pembantu. Itu dalil umum. Itu pasal 3 itu lex generalis. Sedangkan pasal 618 tadi peradilan itu namanya lex spesialis. Dalam hukum lex spesialis derogat lex generalis. Asas khusus itu harus menghapuskan yang umum. Berarti sebetulnya perubahan yang dimaksudkan oleh KUHP yang baru itu perubahan di tingkat peradilan, di pengadilan. Itu. Oleh karena itulah kita akan berjuang bahwa sebenarnya tidak bisa dibawa-bawa terus pasal-pasal KUHP lama itu. Kita dipanggil, ada itu di situ pasalnya yang lama dipakai. Kalau memang mau konsisten, ini maksudnya ya, satu itu matikan apa yang mereka tuduhkan kepada kita. Yang kedua, kita ini dikriminalisasi. Tapi walaupun dikriminalisasi, kita akan melakukan optimalisasi menuju proses finalisasi. Kita akan terus berjuang ini, walaupun dikriminalisasi, tapi kita akan optimalkan kondisi yang ada ini untuk terus membuktikan bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu. Maka dalam proses pidana kita ini
kita akan bersama-sama dengan proses yang lain. Proses perdata CLS, Citizen Law Suite, itu satu proses yang sedang dijalankan, sama esensinya. Kemudian di KIP, sama, tadi sudah disinggung, hasilnya sangat positif bagi arah menuju pembuktian ijazah Joko Widodo palsu. Semua kita ini bersatu, bergabung melalui proses-proses hukum. Tapi juga jangan lupa harus ada desakan rakyat, desakan masyarakat juga untuk bisa suksesnya ini. Termasuk dalam konteks pidana adalah pengujian forensik yang dilakukan jangan hanya oleh polisi, tapi independen. Itu juga bagian dari usaha kita ini, optimalisasi menuju finalisasi, yaitu dokumen yang ada yang sekarang disita oleh Polda itu kan diuji forensik. Uji forensiknya kita desak rakyat, masyarakat, bangsa Indonesia ini harus mendesak uji forensik independen supaya terbukti dan terbaca oleh publik bagaimana sebenarnya ijazah Joko Widodo itu. Yang kita yakin ijazah Joko Widodo itu palsu, palsu, palsu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.